无师自通。论实力，任凭你有万千至宝，但并不敌我界灵大军。我是谁？天下众生视我为修罗，却。Halo sobat, kembali lagi bersama saya di Detective Move. Jadi kali ini saya akan membahas tentang alur cerita serial Donghua yang berjudul Martial God Azura. Jadi jangan berlama-lama, sediakan kopi, posisikan rebahan dengan sudut yang paling nyaman, dan kita masuk ke alur ceritanya. Jadi kita masuk di skin di mana jika ada anak yang lahir dan berintegrasi dengan guntur 9 warna, maka anak tersebut akan memiliki tubuh suci pemberian surga dan dapat menjadi dewa tertinggi. Dan sekarang di benua Jiuzhou yang disatukan oleh klan Jiang, dan terlihat ada beberapa orang yang berada di sana di meja pasir peramal yang meramalkan tentang anak yang dipilih yang mendapatkan kekuatan dewa tersebut, yang akan membantu memajukan dan memperluas wilayah dinasti Jiang. Dan oleh sebab itu, dinasti Jiang membuat pengumuman barang siapa yang menemukan bayi yang dipilih surga tersebut akan diberikan imbalan, dan yang menyembunyikannya akan dibantai habis. Ngeri juga bosku. Jadi kisah ini dimulai dari seorang anak yang bernama Chung Feng, yang dimana MC kita satu ini adalah anak yang disia-siakan oleh keluarganya, yaitu Chu family. Alasan utamanya adalah kurangnya martial bloodline di dalam keluarga Chu. Dan di sini diperlihatkan si Chu Feng dan ayahnya lagi berdebat soal Chu Feng yang akan mendaftarkan dirinya untuk masuk di sekte Azura Dragon. Tapi Chu Feng tampaknya memiliki basis kultivasi yang sangat lemah dan mungkin tidak dapat masuk ke sekte Azura Dragon. Maka dari itu ayahnya menyarankannya untuk tidak masuk dan lebih baik bekerja saja. Di mana Chung Feng sedikit kesal dengan perkataan ayahnya, tapi tidak akan memudarkan tekad dan ambisinya untuk masuk ke sekte Azura Dragon. Singkat cerita, Chung Feng telah sampai di sekte Azura Dragon, dan di mana kebetulan yang menjadi pengawas pendaftaran masuk adalah kerabat si Chung Feng, dan mereka masih meremehkan si Chung Feng. Dan seketika itu, Chung Feng langsung dibanting dan diremehkan kembali karena dengan kultivasinya hanya di ranah spirit martial tingkat 2. Dan di tengah pertikaian tersebut datang seorang tetua perempuan yang bernama Su Rou, dan akhirnya Chung Feng berhasil didaftarkan. Singkat cerita, Chung Feng akan mengikuti ujian masuk dalam sekte Azura Dragon, dan di mana kita diperkenalkan oleh murid inti yang bernama Gong Luyun dengan kultivasinya Rana Profound Martial, dan tidak seorang pun yang mau bermasalah dengan Gong Luyun. So guys, jadi ujian dimulai, dan jika para peserta dapat keluar dari dalam tempat ujian sebelum matahari terbenam, maka akan dinyatakan lulus ujian dan mendapatkan hadiah dari sekte. Singkat cerita, para peserta menjadi kebingungan dengan jalan yang berlika-liku yang ada di dalam arena ujian tersebut, dan di mana Chung Feng mendengar ada suara misterius yang menuntunnya ke tempat di mana untuk menyelesaikan ujian tersebut. Dan sontak seorang tetua merasakan ada yang memakai kekuatan mental di dalam arena ujian tersebut. Dan sesampainya Chung Feng di tempat di mana tempat terakhir untuk menyelesaikan ujian tersebut, dan di situ terletak beberapa item, dan langsung saja Chung Feng mengambil item tersebut, dan ternyata ada beberapa monster di situ dan langsung menghajar Chung Feng habis-habisan. Dan seketika Chung Feng teringat oleh penyiksaan yang dilakukan oleh keluarganya, dan buar! Chung Feng membalikan keadaan dan langsung menerobos Rana Martial Spirit tingkat 5.
dan sontak membuat para tetua yang ada di luar menjadi terheran-heran, terkejut dengan Chung Feng ini guys. Dan pada akhirnya si Chung Feng menyelesaikan ujian dan menjadi murid dari sekte Asura Dragon. Dan keesokan harinya datang segerombolan orang yang dimana mereka adalah kerabat si Chung Feng yang tidak senang dengan lolosnya Chung Feng dalam ujian kemarin. Sontak mereka ingin meminta hadiah yang Chung Feng dapatkan. Dan juga mereka masih menghina dan meremehkan si Chung Feng. Dan seketika Chung Feng melayangkan satu pukulan hingga lawan terkapar. Dan seketika kakak dari keluarga Chu sontak langsung jadi salah tingkah dan pergi dengan ketakutan. Dan Chung Feng merasakan ada kekuatan lain yang berada di dalam tubuh. Dan buar! So guys, jadi ini akhir cerita dari episode 1 dan masih menjadi misteri tentang suara misterius yang menuntun Chung Feng hingga dia bisa lolos masuk ke sekte Asura Dragon. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Akhir kata dari saya, mantap! Halo sobat, dan kita masuk ke episode 2 Martial God Asura. Dan singkat cerita, di mana Chung Feng yang baru bangun dikagetkan oleh banyaknya aliansi yang ingin merekrutnya masuk ke dalam aliansi tersebut. Dan diperkenalkan oleh Bai Long dan Bai Hu. Mereka berdua dari aliansi Yi yang katanya aliansi nomor 1 di sekte Asura Dragon, dan mereka datang untuk merekrut Chung Feng masuk ke aliansinya. Dan seketika itu Chung Feng mengabaikan dua orang tersebut. Haha, kena mental kah tuh? WKWK. 闪开！什么苏美苏丑，我没兴趣。 Dan juga murid inti Gong Luyun menjadi tertarik dengan si Chung Feng ini guys. Singkat cerita, si Chung Feng mengikuti pencarian obat mujarab yang dibimbing oleh ketua Su Rou. Dan tidak ada angin, tidak ada hujan, ada seorang perempuan yang menargetkan Chung Feng, mungkin kemasukan roh halus kali. WKWKWK. Dan Chung Feng kembali mengobrol dengan kekuatan misterius yang ada di dalam tubuhnya. 终于憋不住了。 Dan mengajak Chung Feng pergi ke area terlarang. Dan di mana perempuan yang tadi terus mengikuti Chung Feng dari arah belakang. Dan ketika si Chung Feng ngobrol dengan suara misterius tersebut dan dia mengatakan bahwa si Chung Feng ini bukan anak biasa dan telah mewarisi kekuatan dewa dengan keturunan alam atas yaitu Great Chilio Coms. Dan tiba-tiba perempuan yang tadi datang dan langsung menyerang Chung Feng. 你就是一盟的苏美。 凭你个乡巴佬，侥幸夺到了第1名，就敢相互信任。 Dan usut punya usut, perempuan tersebut adalah ketua dari aliansi Yi yang kemarin Chung Feng abaikan oleh dua orang, Bai Long dan Bai Hu, dan membuat dia kesal. Singkat cerita, tiba-tiba muncul sosok Ro yang menjadi penunggu tempat terlarang tersebut. Dan anehnya, si perempuan tidak bisa melihat sosok tersebut. Mungkin si Chung Feng, indigo kali ya. Dan mereka berdua terjebak dengan kekuatan pengikat Ro tersebut dan sontak memancing kekuatan misterius dari tubuh si Chung Feng ini guys. Ternyata roh tersebut sudah berada sekitar 1000 tahun lamanya dan dia menjadi tertarik kepada Chung Feng dan memberikan semua obat yang ada di tempat terlarang tersebut. Singkat cerita, Chung Feng mendapatkan kabar bahwa keluarga Chu-nya akan dihancurkan dan seketika Chung Feng balik ke kediaman keluarga Chu. Dan di sana keluarga Chu-nya sudah dihajar habis-habisan oleh orang dari kota Zuanwu pada saat ayah si Chung Feng mau melawan.
orang dari kota Xuanwu. Dia dicegah karena orang dari kota Xuanwu berada di ranah martial spirit tingkat 7. Sedangkan ayah si Chongfeng hanya berada di ranah martial spirit tingkat 5. Dan sontak si Chongfeng datang dengan sangat cepat dan menendang orang dari kota Xuanwu tersebut. Dan mengatakan kepada ayahnya, hanya martial spirit tingkat 7 tidak membuatnya takut. Ternyata usut punya usut. Si Chongfeng telah mencapai ranah martial spirit tingkat 8, yang dimana membuat semua orang di situ menjadi terkejut dan tidak percaya. Dan ini menjadi akhir cerita dari episode 2 Martial God Asura. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kata-kata terakhir dari saya, mantap!